Ada satu angka yang minggu ini bikin seluruh Indonesia ramai. Sebuah angka soal upah mengupas bawang. Tapi keramaian itu, tanpa disadari banyak orang, justru menutupi cerita yang jauh lebih penting. Karena di balik perdebatan soal satu angka yang salah, ada jutaan orang nyata, dengan tangan yang perih setiap hari, yang upah aslinya bahkan lebih bikin kita terdiam daripada angka yang sedang diributkan. Hari ini kita tidak akan berdebat soal politik. Kita akan menelusuri satu pertanyaan sederhana yang jawabannya membongkar wajah asli ekonomi kita. Ceritanya begini. Dalam sebuah pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden memperkenalkan sosok seorang ibu bernama Susanah, seorang buruh harian pengupas bawang asal Bogor. Maksud awalnya baik, menunjukkan bagaimana bantuan sosial membantu keluarga sederhana bertahan dan menyekolahkan anak. Tapi ada satu kalimat yang kemudian viral kemana-mana, yaitu ketika disebut upah mengupas bawang sebesar Rp700.000 per kilogram. Begitu kalimat itu terdengar, media sosial langsung meledak. Bukan karena terharu, tapi karena bingung. Kenapa netizen langsung heboh? Karena angka itu, secara matematika, mustahil. Coba pikir. Harga bawang merah di pasaran saja cuma sekitar Rp20.000–30.000 per kilogram. Kalau upah mengupasnya saja sudah Rp700.000 per kilogram, artinya biaya kupasnya lebih mahal 25 kali lipat dari harga bawangnya sendiri. Tidak ada satupun pedagang atau pengusaha yang sanggup membayar seperti itu, karena mereka pasti bangkrut seketika. Jadi hampir semua orang langsung yakin, pasti ada yang salah dengan angka ini. Publik pun menduga, angka yang benar kemungkinan besar bukan 700.000, melainkan Rp700 per kilogram. Perbedaannya 1000 kali lipat. Sebuah kesalahan ucap atau kesalahan data yang jaraknya sangat jauh. Pihak istana kemudian merespons dan menyatakan akan menelusuri serta memverifikasi angka sebenarnya di lapangan. Jadi mari kita berhenti sejenak dari perdebatan itu. Karena entah angkanya Rp700 atau beberapa ribu rupiah, pertanyaan yang jauh lebih penting justru muncul. Kalau angka Rp700.000 itu salah, lalu berapa sebenarnya upah asli seorang pengupas bawang? Dan di tengah video ini, aku akan tunjukkan hitungan matematika harian yang sebenarnya. Berapa kilogram bawang yang harus dikupas satu orang, dari pagi sampai sore, hanya untuk membawa pulang uang yang cukup buat makan sekeluarga hari itu. Angka itu, ketika kamu benar-benar melihatnya, akan mengubah cara kamu memandang sepiring makanan di depanmu. Tapi sebelum ke sana, kita harus paham dulu siapa sebenarnya orang-orang ini, dan kenapa pekerjaan mereka begitu murah dihargai. Mari kita cari angka yang sebenarnya. Berdasarkan berbagai laporan dan penelusuran di lapangan, upah mengupas bawang itu memang dihitung per kilogram, sistem yang disebut upah borongan atau upah satuan. Di beberapa tempat, seperti pasar induk di kota besar, seorang pengupas dilaporkan menerima sekitar Rp3.000 untuk setiap kilogram bawang yang berhasil dikupas bersih. Di tempat lain, terutama di daerah, angkanya bisa lebih rendah lagi. Jadi bukan 700.000. Bahkan bukan 70.000. Tapi hanya beberapa ribu rupiah untuk setiap kilogram bawang yang membuat mata berair dan jari menghitam. Sekarang mari kita ubah itu jadi penghasilan harian. Laporan investigasi menyebutkan, seorang pengupas bawang yang bekerja keras seharian penuh biasanya membawa pulang sekitar Rp150.000. Itu pun kalau ramai, kalau ada banyak bawang yang harus dikupas. Kalau sepi, penghasilannya bisa jauh lebih kecil. Bayangkan, duduk berjam-jam, kadang dari sebelum matahari terbit sampai sore hari, dengan bau menyengat yang menempel di tangan, mata yang terus berair, dan jari yang perih dan keriput karena basah terus-menerus. Semua itu untuk Rp150.000. Dan Rp150.000 itu bukan gaji bulanan yang pasti.
Itu penghasilan harian yang naik turun, tanpa kontrak, tanpa jaminan. Tidak ada uang lembur, tidak ada tunjangan hari raya, tidak ada asuransi kesehatan, tidak ada dana pensiun. Kalau sakit, tidak bekerja, tidak dapat uang. Kalau tidak ada bawang yang datang, ia menganggur. Inilah kenyataan pahit yang tersembunyi di balik kehebohan angka 700.000 tadi. Ironinya, kesalahan angka itu membuat kita akhirnya menoleh dan melihat betapa kecilnya angka yang sebenarnya. Tapi Susanah, ibu pengupas bawang tadi, bukan satu orang yang kebetulan viral. Dia adalah wajah dari sebuah pasukan raksasa yang tak terlihat. Pasukan yang menopang ekonomi kita setiap hari, tapi hampir tidak pernah kita perhatikan. Mereka adalah para pekerja sektor informal. Dan begitu kamu tahu berapa jumlah mereka, kamu akan sadar bahwa cerita Susanah bukan kisah satu orang, melainkan kisah mayoritas rakyat Indonesia yang bekerja. Inilah angka yang mengejutkan. Menurut data Badan Pusat Statistik per Mei 2026, dari sekitar 148 juta penduduk Indonesia yang bekerja, hampir 60%-nya, tepatnya sekitar 87,8 juta orang, bekerja di sektor informal. 6 dari 10 pekerja Indonesia. Artinya, mayoritas orang yang bekerja di negeri ini tidak punya kontrak resmi, tidak punya slip gaji tetap, dan tidak punya jaring pengaman formal. Mereka adalah pedagang kaki lima, tukang ojek, buruh tani, asisten rumah tangga, dan ya, para pengupas bawang seperti Susanah. Coba resapi itu sebentar. Setiap kali kita membaca berita ekonomi tumbuh sekian persen, atau melihat gedung-gedung tinggi menjulang di ibu kota, kita mudah lupa bahwa fondasi sesungguhnya dari ekonomi ini dipikul oleh 87 juta orang yang penghasilannya tidak pasti setiap hari. Ekonomi kita, dalam banyak hal, adalah ekonomi informal. Ekonomi yang dijalankan oleh tangan-tangan yang mengupas bawang, mendorong gerobak, dan mengayuh sepeda. Dan justru merekalah yang paling rapuh ketika badai ekonomi datang. Sekarang pertanyaan besarnya. Kenapa pekerjaan seperti mengupas bawang dihargai begitu murah? Kenapa upahnya bisa serendah beberapa ribu rupiah per kilogram? Jawabannya ada pada hukum ekonomi yang keras dan dingin. Yang pertama, penawaran tenaga kerja yang melimpah. Mengupas bawang tidak butuh ijazah, tidak butuh keahlian khusus, tidak butuh pelatihan bertahun-tahun. Artinya, hampir semua orang bisa melakukannya. Ketika jumlah orang yang mampu dan mau melakukan pekerjaan itu sangat banyak, sementara pekerjaannya terbatas, maka posisi tawar mereka nyaris nol. Bayangkan sebuah antrian panjang orang yang butuh uang, dan hanya sedikit pekerjaan yang tersedia. Kalau satu orang menolak upah kecil, akan ada 10 orang lain di belakangnya yang bersedia menerima. Dalam situasi seperti ini, yang menentukan harga bukan pekerja, tapi pemberi kerja. Pekerja tidak punya kekuatan untuk menawar, karena kalau menawar, mereka kehilangan pekerjaan. Inilah yang para ekonom sebut sebagai posisi tawar yang timpang. Dan bawang hanyalah satu contoh. Pola yang sama berlaku untuk jutaan pekerjaan kasar lainnya di seluruh negeri. Ada perbandingan sederhana yang bisa menjelaskan ini. Bayangkan 2 orang. Yang pertama adalah seorang programmer, yang keahliannya butuh bertahun-tahun belajar dan hanya dimiliki sedikit orang. Yang kedua adalah pengupas bawang, yang bisa dilakukan hampir siapa saja. Ketika perusahaan butuh programmer, mereka harus bersaing dengan perusahaan lain untuk merebutnya, sehingga gajinya terdorong naik. Tapi ketika seseorang butuh pengupas bawang, dia bisa memilih dari antrian panjang, sehingga upahnya terdorong turun. Kelangkaan menaikkan harga, kelimpahan menurunkannya. Ini bukan soal siapa yang bekerja lebih keras, karena pengupas bawang sering justru bekerja lebih keras secara fisik. Ini murni soal hukum penawaran dan permintaan.
Dan inilah yang sering disalahpahami banyak orang. Kita cenderung berpikir bahwa upah mencerminkan seberapa keras seseorang bekerja atau seberapa mulia pekerjaannya. Padahal dalam pasar tenaga kerja, upah lebih mencerminkan seberapa langka keahlian itu dan seberapa besar posisi tawar seseorang. Seorang pengupas bawang bisa jadi bekerja jauh lebih keras dan lebih jujur daripada banyak orang berdasi. Tapi karena keterampilannya mudah digantikan, pasar menghargainya rendah. Menyadari ketidakadilan struktural ini penting, karena solusinya bukan menyalahkan pekerja yang malas, melainkan mengubah struktur yang membuat kerja keras mereka bernilai murah. Faktor kedua adalah sistem upah borongan itu sendiri. Dengan sistem dibayar per kilogram, semua risiko dipindahkan ke pundak pekerja. Kalau bawangnya busuk, kecil, atau susah dikupas, itu urusan pekerja, bukan pemberi kerja. Mereka harus bekerja lebih cepat, lebih lama, dan lebih keras untuk mengejar jumlah kilogram. Sistem ini terlihat adil karena dibayar sesuai hasil. Tapi sebenarnya sistem ini memindahkan seluruh ketidakpastian ke orang yang paling lemah posisinya. Tidak ada upah minimum yang menjamin. Yang ada hanya tumpukan bawang dan tangan yang harus terus bergerak. Sekarang, seperti yang aku janjikan tadi, mari kita bongkar matematika hariannya. Ini bagian yang akan membuatmu terdiam. Anggap saja upahnya Rp3.000 per kilogram, angka yang termasuk lumayan dibanding banyak tempat lain. Kalau seorang pengupas ingin membawa pulang Rp150.000 dalam sehari, berapa kilogram bawang yang harus dia kupas? Jawabannya, 50 kilogram. 50 kilogram bawang dikupas satu persatu dengan tangan telanjang dalam satu hari. Coba bayangkan 50 kilogram bawang. Itu setara dengan puluhan kantong belanja penuh. Ribuan siung bawang yang harus dikelupas kulitnya satu demi satu. Setiap siung mengeluarkan zat yang membuat mata pedih dan berair. Jari-jari terendam bau tajam yang tidak hilang meski sudah dicuci berkali-kali. Dan semua kerja keras selama berjam-jam itu, di banyak tempat, hanya dihargai kurang dari upah minimum harian di kota besar. Bahkan seringkali di bawah standar hidup layak. Inilah harga sebenarnya dari sepiring sambal bawang yang kita nikmati. Dan kalau upahnya lebih rendah, misalnya Rp700 per kilogram seperti dugaan banyak orang, maka matematikanya jadi jauh lebih brutal. Untuk mendapat Rp150.000, seseorang harus mengupas lebih dari 200 kilogram bawang dalam sehari. Sebuah jumlah yang secara fisik hampir mustahil dilakukan satu orang. Yang artinya, dengan upah serendah itu, penghasilan hariannya pasti jauh di bawah 150.000. Mungkin hanya cukup untuk makan hari itu, tanpa sisa sepeser pun untuk ditabung. Inilah jebakan yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan. Tapi ada satu hal yang lebih menyakitkan lagi. Bawang yang mereka kupas dengan susah payah itu, akhirnya dijual dengan harga puluhan ribu rupiah per kilogram di pasar dan supermarket. Bahkan dalam bentuk bawang goreng kemasan, harganya bisa berlipat-lipat lagi. Jadi kemana selisih uang yang begitu besar itu pergi? Kenapa yang paling capek justru yang paling sedikit menerima? Untuk menjawabnya, kita harus mengikuti perjalanan sebutir bawang dari ladang sampai ke dapurmu. Perjalanan itu dimulai di tempat seperti Brebes, di Jawa Tengah, sentra bawang merah terbesar di Indonesia. Di sana, ribuan hektar lahan menghasilkan ratusan ribu ton bawang setiap tahun. Tapi ironinya, petani bawang pun sering tidak sejahtera. Ketika panen raya tiba dan bawang melimpah, harga di tingkat petani justru anjlok. Kadang harga jualnya bahkan tidak menutup biaya tanam. Petani menangis saat panen berlimpah, karena barang menumpuk dan harga jatuh. Sebuah paradoks yang kejam, di mana keberhasilan bertani justru bisa berujung kerugian. Dari petani, bawang berpindah tangan ke tengkulak atau pengepul.
lalu ke pedagang besar, ke distributor, ke pasar induk, ke pedagang pengecer, dan baru sampai ke tangan kita. Di setiap perpindahan, ada margin keuntungan yang diambil. Dan di antara mata rantai itulah para pengupas bekerja, mengubah bawang mentah menjadi bawang siap olah. Masalahnya, dua ujung rantai ini, yaitu petani dan buruh pengupas, adalah pihak yang paling lemah posisi tawarnya. Sementara pihak di tengah, para pedagang perantara, seringkali mengambil bagian terbesar dari kue keuntungan. Inilah inti masalahnya. Nilai sebuah bawang tidak dinikmati merata. Orang yang menanam dengan susah payah dan orang yang mengupas dengan tangan perih justru menerima potongan paling tipis. Sementara nilai tambah terbesar diserap oleh mereka yang menguasai distribusi, penyimpanan, dan akses ke pasar. Bukan karena mereka jahat, tapi karena merekalah yang punya modal, informasi, dan jaringan. Dan dalam ekonomi, siapa yang menguasai simpul paling strategis, dialah yang menentukan siapa dapat berapa. Petani dan buruh hanya jadi penerima harga, bukan penentu harga. Sekarang kita mengerti kenapa cerita satu ibu pengupas bawang bisa jadi cermin dari seluruh ekonomi. Ada jurang besar antara cerita makro dan realita mikro. Di layar berita, kita mendengar ekonomi tumbuh 5%, investasi masuk, pasar saham naik. Tapi di dunia nyata, di emperan pasar, ada 87 juta orang yang penghasilannya bergantung pada seberapa banyak yang bisa mereka kerjakan hari itu. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat megah di atas kertas, seringkali belum menetes sampai ke tangan yang mengupas bawang. Fenomena ini punya nama dalam ilmu ekonomi, yaitu pertumbuhan yang tidak inklusif. Ekonomi bisa saja tumbuh, tapi kalau pertumbuhan itu hanya dinikmati segelintir lapisan atas, sementara mayoritas pekerja informal tetap di tempat, maka jurang ketimpangan justru melebar. Inilah kenapa banyak orang merasa hidup makin susah, meski angka di berita katanya membaik. Karena angka rata-rata bisa menipu. Kalau satu orang punya 100 dan 9 orang punya 0, rata-ratanya 10. Terdengar lumayan, padahal 9 orang sebenarnya tidak punya apa-apa. Disinilah bantuan sosial masuk, seperti program Keluarga Harapan dan bantuan sembako yang tadi disebut dalam pidato. Bagi keluarga seperti Susanah, bantuan ini nyata dan penting. Dia bisa menjadi bantalan yang menahan keluarga agar tidak jatuh terlalu dalam, agar anak-anak tetap bisa sekolah, agar ada makanan di meja. Bantuan sosial adalah jaring pengaman, dan perannya tidak boleh diremehkan. Untuk banyak keluarga, selisih antara sekolah dan putus sekolah, antara makan dan lapar, ada pada bantuan bulanan yang jumlahnya mungkin kecil bagi kita, tapi berarti besar bagi mereka. Tapi jaring pengaman bukanlah tangga naik. Bantuan sosial bisa mencegah orang jatuh, tapi tidak dengan sendirinya mengangkat mereka keluar dari kemiskinan. Seorang pengupas bawang yang menerima bantuan tetaplah seorang pengupas bawang dengan upah beberapa ribu rupiah per kilogram. Bantuan menahan dia agar tidak tenggelam, tapi tidak mengubah dasar pekerjaannya yang bernilai rendah. Inilah keterbatasan bantuan sosial. Dia mengobati gejala, meringankan penderitaan, tapi tidak menyembuhkan akar penyakitnya, yaitu produktivitas dan nilai tambah pekerjaan yang rendah. Dan inilah jebakan sektor informal yang sesungguhnya. Seseorang yang bekerja sebagai buruh harian sepanjang hidupnya, biasanya tidak punya dana pensiun. Ketika tua dan tidak lagi kuat mengupas bawang, dari mana penghasilannya? Biasanya bergantung pada anak, atau terus bekerja sampai tubuh benar-benar tidak sanggup. Tidak ada asuransi kesehatannya memadai, sehingga satu kali sakit serius bisa menghabiskan seluruh tabungan, kalau memang ada tabungan. Tidak ada jenjang karir, tidak ada kenaikan pangkat. Hari ini mengupas bawang, 10 tahun lagi kemungkinan besar masih mengupas bawang. Yang lebih menyedihkan, kemiskinan seperti ini sering diwariskan.
Anak dari keluarga buruh harian seringkali harus ikut bekerja sejak muda untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga pendidikannya terganggu. Tanpa pendidikan yang cukup, mereka tumbuh dengan pilihan pekerjaan yang sama terbatasnya dengan orang tua mereka. Maka lingkaran itu berputar lagi. Inilah yang disebut lingkaran kemiskinan antar generasi. Dan justru disinilah bantuan sosial yang menjaga anak tetap sekolah bisa menjadi sangat penting, karena pendidikan adalah salah satu dari sedikit jalan untuk memutus lingkaran itu. Lalu, apakah ada jalan keluar? Apakah nasib pengupas bawang dan jutaan pekerja informal lainnya harus selamanya seperti ini? Kabar baiknya, tidak harus. Ada beberapa jalan yang, meski tidak mudah, sudah terbukti bisa mengangkat nilai pekerjaan seperti ini. Dan menariknya, kuncinya justru ada pada kata yang tadi kita bahas, yaitu nilai tambah. Bagaimana caranya agar orang yang bekerja keras juga mendapat bagian yang lebih adil dari nilai yang mereka ciptakan? Jalan pertama adalah koperasi dan kolektif. Ketika para petani atau buruh bergabung dalam satu kelompok, posisi tawar mereka menguat. Alih-alih menjual atau bekerja sendiri-sendiri dengan harga yang ditentukan orang lain, mereka bisa bernegosiasi bersama, menetapkan harga yang lebih adil, dan memotong rantai perantara yang terlalu panjang. Di banyak negara, koperasi pertanian yang kuat berhasil mengangkat penghasilan anggotanya secara signifikan. Bersatu, orang-orang kecil bisa punya kekuatan yang tidak mereka miliki saat sendirian. Inilah kekuatan dari kebersamaan dalam ekonomi. Jalan kedua adalah teknologi dan penyimpanan. Salah satu alasan harga bawang anjlok saat panen adalah karena tidak ada tempat menyimpan. Bawang cepat busuk, jadi petani terpaksa menjual cepat berapapun harganya. Dengan gudang pendingin atau teknologi penyimpanan, panen bisa disimpan dan dijual saat harga lebih baik. Bahkan mesin pengupas bawang modern, alih-alih menghilangkan pekerjaan, bisa mengubah buruh kasar menjadi operator mesin yang nilainya lebih tinggi. Teknologi, kalau diarahkan dengan benar, bisa jadi alat untuk mengangkat, bukan menyingkirkan pekerja. Jalan ketiga adalah menciptakan nilai tambah lokal. Daripada menjual bawang mentah dengan harga murah, komunitas bisa mengolahnya menjadi produk bernilai lebih tinggi, seperti bawang goreng kemasan, bumbu instan, atau produk olahan lainnya dengan merek sendiri. Ketika sebuah desa tidak hanya menanam dan mengupas, tapi juga mengemas dan menjual produk jadi, sebagian besar keuntungan yang tadinya lari ke perantara bisa tetap tinggal di komunitas itu. Nilai tambah inilah yang membedakan antara sekadar bertahan hidup dan benar-benar sejahtera. Dan jalan keempat, yang paling mendasar, adalah pendidikan dan keterampilan. Selama pekerjaan hanya membutuhkan tenaga tanpa keahlian, upahnya akan selalu tertekan oleh melimpahnya tenaga kerja. Tapi ketika seseorang punya keterampilan yang langka dan dibutuhkan, posisi tawarnya berubah total. Investasi terbesar untuk memutus kemiskinan bukan sekadar memberi ikan, tapi memberi kail dan mengajari cara memancing di kolam yang tepat. Ini pekerjaan jangka panjang, lintas generasi, dan tidak instan. Tapi inilah satu-satunya jalan yang benar-benar mengubah nasib secara permanen. Sekarang mari kita tarik napas dan ambil pelajarannya. Pelajaran pertama, angka bisa menipu, tapi realita tidak pernah bohong. Kehebohan soal Rp700.000 tadi mungkin cuma soal salah ucap atau salah data. Tapi justru kesalahan itu, tanpa sengaja, membuka mata kita pada angka yang jauh lebih penting dan jauh lebih memilukan, yaitu upah asli yang cuma beberapa ribu rupiah per kilogram. Kadang, sebuah kekeliruan justru menjadi jendela untuk melihat kebenaran yang selama ini kita abaikan. Pelajaran kedua, ekonomi sebuah bangsa tidak diukur dari gedung tertingginya, tapi dari nasib pekerja terkecilnya. 87 juta pekerja informal adalah tulang punggung sesungguhnya. Ketika kita bicara soal kemajuan ekonomi,
Pertanyaan yang paling jujur bukanlah seberapa tinggi pertumbuhannya, tapi apakah pertumbuhan itu sampai ke tangan yang mengupas bawang. Selama jurang antara cerita makro dan realita mikro masih menganga, pekerjaan besar kita belum selesai. Kemajuan yang sejati adalah kemajuan yang terasa sampai ke dapur paling sederhana. Dan pelajaran ketiga, yang paling personal. Lain kali kamu memasak dan mencium harum bawang yang ditumis, ingatlah sejenak tangan-tangan yang mengupasnya. Ingat bahwa di balik bumbu paling sederhana di dapur kita, ada kerja keras yang nyaris tak terlihat dan nyaris tak dihargai. Menghargai makanan berarti menghargai orang-orang yang menyiapkannya, dari petani, buruh pengupas, sampai pedagang. Dan mungkin, kesadaran kecil itu adalah langkah pertama menuju ekonomi yang lebih adil, di mana setiap kerja keras dihargai sebagaimana mestinya. Kalau video ini membuka sudut pandang baru buatmu, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, lalu bagikan ke orang yang perlu melihat sisi lain dari sepiring makanan. Video ini satu keluarga dengan episode kenapa harga beras bisa naik padahal kita lumbung padi, dan episode kok kita kecanduan beras, semua ada di deskripsi dan playlist. Tulis di kolom komentar, menurutmu apa cara paling nyata untuk mengangkat nasib pekerja informal di Indonesia? Aku baca semua jawaban kalian. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Jaga diri, dan jangan lupa hargai setiap suapan.